Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sebelumnya coba saya mau absensi dulu. Hadir semua apa enggak nih? Ada Anissa ada? Ada, Pak. April ya. Hadir, Pak. Ketua kelas Mas Yudo mohon untuk mimpin doa. Monggo Mas Yudo. Ya, mohon perhatiannya. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Yudo. Semoga dengan doa tadi rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini lancar, amin, lancar dan membawa keberkahan buat kita semua. Saya ingin mengingatkan apa tentang materi yang terakhir kita bahas. Ada yang masih ingat nggak? Masih, Pak, tentang penyakit-penyakit sistem kulit dan jenis-jenis pemeriksaannya. Lalu sebelum melanjutkan tentang bahasan itu ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Untuk kegiatan kita hari ini kita akan mereview anatomi fisiologi sistem kulit. Terus kita bahas tentang pengertian luka bakar, etiologi luka bakar, karakteristik luka bakar, proses penyembuhan luka bakar, dan penata laksanaan luka bakar. Dengan harapan setelah pembelajaran kalian bisa memahami anatomi fisiologi sistem kulit, memahami konsep dasar luka bakar, menganalisis karakteristik luka bakar, dapat menganalisis proses penyembuhan luka bakar, dapat menganalisis penata laksanaan luka bakar, dan dapat mengimplementasikan penata laksanaan luka bakar dengan baik. Coba saya tanya nih, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kulit? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, nama Mbak Anissa, silakan. Kulit merupakan organ menutupi seluruh permukaan tubuh. Ya. Kira-kira menurut kamu berapa lapisan kulit itu? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak, tahu. Oh, silakan. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Lalu kalau misalnya terjadi luka bakar, kira-kira yang rusak kulit mana nih? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Lapisan kulit yang paling atas, Pak, yaitu epidermis. Gimana cara ngitung? Ini nanti di ruangan atau di lapangan nanti bisa ngitung bagaimana luasnya permukaan yang luka bakar ataupun kedalaman dari luka bakar. Ada yang udah tahu belum? Belum, Pak. Kira-kira gimana cara perawatan ini? Mas Rido? Saya beberapa kali melihat orang yang kulitnya terbakar terus diolesi pakai odol, ada juga yang pakai kecap. Itu bagaimana, Pak? Ya, itu bagian dari tugas kita nanti, bagaimana memberikan arahan ataupun membantu sesama agar tindakan yang dilakukan di awal ketika terjadi kasus luka bakar bisa diberikan pengetahuan yang tepat ya, agar tindakan selanjutnya juga tepat ya. Apa yang kalian ketahui tentang kulit? Saya mau coba jawab ya, Pak. Silakan. Kulit adalah organ penting yang menyelimuti seluruh permukaan tubuh yang terdiri atas 3 lapisan utama, yakni epidermis, dermis, dan hipodermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar. Luka bakar merupakan bentuk kerusakan
dan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber yang memiliki suhu tinggi. Bisa karena api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Untuk etiologinya, bisa karena faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik karena energi panas, arus listrik, dan radiasi. Faktor kimia karena asam, alkali, atau bahan kimia korosif lainnya. Berikut penyebab dari luka bakar tadi karena suhu tinggi, thermal burn, kimia, elektrik, dan radiasi. Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Oh, silakan Mbak Muna. Kulit adalah organ penting yang menyelimuti seluruh permukaan tubuh yang terdiri atas 3 lapisan utama, yakni epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, benar ya Mbak Muna Wafa, bahwa lapisan kulit itu terdiri dari 3 lapisan besar. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, itu kulit ya itu. Nanti juga ada tambahannya ya, beberapa organ tambahan dari kulit itu nanti kamu ketemu dengan rambut, ya kan? Ketemu tadi dengan kuku gitu ya. Nah, lalu ada yang bisa jawab apa fungsi kulit? Kulit berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, penerima rangsang, pengeluaran, penyimpanan, penyerapan terbatas, penunjang penampilan. Kemudian juga menerima rangsang. Nah, kamu kalau salaman atau tempelan sama pacar, kerasa kan? Nah, itu karena ada kulit. Coba kalau nggak ada kulitnya. Ayo, siapa yang mau salaman sama pacarnya? Lalu juga pengatur panas ya. Jadi itu juga salah satu fungsinya mengatur panas. Ya, saya ingin beri kesempatan pada kalian, siapa yang mau berpendapat, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi, isi dari video tadi. Silakan. Saya, Pak. Monggo, silakan. Luka bakar adalah atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti kekebalan tubuh atau flame, kilatan api, atau flash, terkena air panas atau scald, tersentuh benda panas, kontak panas, akibat sengatan listrik. Kalau sengatan kilat itu masuk nggak? Ada yang tahu nggak? Yang kalau hujan itu apa ya? Kilat itu ya? Masuk nggak kira-kira? Sampai bisa Masuk, Pak. masuk ya, itu benda panas itu, listrik itu. Ketahui kedalamannya ataupun luasnya. Ada yang mau berpendapat dari video tadi? Silakan. Luka bakar diklasifikasikan menjadi 3. Luka mengenai lapisan epidermis hanya berupa eritema atau kemerahan. Luka bakar derajat 2 mengenai epidermis dan dermis atau luka berwarna merah seperti cat. Harap diperhatikan. Jadi dimanapun kalian berada, ingat itu ya, H3-nya juga. Kemudian ya, apalagi nih meskipun apalagi COVID di rumah terus, banyak masak mungkin ya, hati-hati ya. Saatnya kalian berdiskusi secara kelompok ya, nanti membahas tentang luka bakar, jadi tentang konsep luka bakar. Kalau yang kelompok 2 saya buatkan tugas terstruktur, artinya ada tugas, ada kasus.
cukup ya. Saya kira tadi dari beberapa diskusi sudah muncul satu pemahaman dari kelompok. Untuk itu mungkin kalau tadi saya lihat yang bertanya-tanya yang mungkin bisa mengumpulkan tadi ya, mengumpulkan berbagai pendapat. Untuk itu coba kelompok 1, kayaknya Mbak Nela tadi ya yang tanya-tanya dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 tentang kota konsep. Bisa disajikan Mbak Nela? Luka bakar adalah rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan akibat bahan-bahan kimia seperti matahari atau sunbun. Luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh transfer energi dari sumber panas. Terima kasih Mbak Nela dari kelompok 1 sudah menyajikan hasil diskusinya walaupun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya Pak. Siapa Mbak Munawafa? Silakan Mbak Munawafa. Bila kita melihat kejadian luka bakar, bagaimanakah langkah penanganan luka bakar yang paling baik? Kelompok 1 ada yang mau jawab nggak tuh? Baik, untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang tugas terstruktur. Seorang laki-laki parubaya dibawa keluarga ke IGD dengan kondisi luka bakar di tubuhnya sejak 2 jam yang lalu. Dari kasus di atas, lakukan analisis terhadap kasus luka bakar tersebut. Berapa persen luas luka bakar di atas dengan menggunakan roll of 9? Luas luka bakar 36%, dengan luka di wajah dan leher 9%, luka di lengan kiri 9%, luka di dada 9%, luka di perut 9%. Karena telah mengenai ditandai luka basah dan muncul bulat atau penumpukan cairan di kulit. Tindakan apa yang paling tepat untuk perkuatan luka bakar di atas? A. Luka dibersihkan terlebih dahulu dari kecap dengan air mengalir sekaligus sebagai tindakan irigasi dengan air mengalir. Saya sedikit review dari awal hingga akhir. Apa yang sudah kita sajikan, apa yang sudah kita lakukan, kita berkaitan dengan luka bakar, dan alhamdulillah kalian, saya yakin sedikit mendapatkan gambaran karena tadi dari kasus yang saya berikan ternyata juga bisa kalian jawab, gitu ya. Untuk bahasan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga diri, jaga kesehatan, ya. Tetap semangat, ya. Jangan menyerah, jangan terlalu banyak mengeluh walaupun dengan kondisi yang sedang tidak nyaman ini, ya. Jadi mau kemana-mana nggak bebas, mau kemana-mana pakai masker, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat sehingga menambah imun dan menambah kekuatan kalian. Kemudian juga jangan lupa nanti saya akan memberikan penilaian secara isian pilihan ganda nanti di Google Classroom. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.